Rekomendasi LPK magang ke Jepang. Jadi buat kalian yang udah DM di Instagram @aris9262_ yang mana pertanyaannya itu LPK rekomendasi yang amanah atau LPK rekomendasi daerah ini gitu. Jadi di video ini aku ingin ngejawab sama kalian kalau aku belum pernah merekomendasikan LPK manapun sampai detik ini. Jadi aku hanya bisa ngasih tips dan triknya supaya kalian terhindar dari LPK yang nggak amanah. Jadi yang pertama itu kalian harus cari informasi sebanyak-banyaknya beberapa LPK yang terjangkau dari tempat kalian tinggal. Mau itu di luar kota sekalipun nggak apa-apa, yang penting bisa kalian datangi ke sana gitu. Tujuannya supaya kalian bisa langsung tahu situasi LPK tersebut, lihat gedungnya, lihat siswanya, dan langsung bertanya itu akan lebih baik daripada secara online. Jadi cara mencari LPK itu awalnya ya bisa dari teman-teman kalian, informasinya bisa dari keluarga, bisa dari online kayak misalnya dari Facebook, Instagram, TikTok, dan Google Map. Banyak cara lah untuk mencari beberapa LPK dan usahakan itu jangan hanya satu LPK aja, lebih dari 2 kalau bisa, dan itu semua kalian datangi satu persatu supaya kalian puas dan bisa lebih ada gambaran lagi ketika kalian sampai ke LPK tersebut gitu. Setelah kalian datang ke sana, usahakan tanya pertama itu LPK-nya itu program magang IM Jepang atau program swasta. Nah, biasanya itu udah ketahuan juga memang pada saat kalian dapat informasinya dari online kan, biasanya mereka udah pajang itu atau ngasih informasi tersebut. Tapi kalaupun kalian nggak tahu, bisa kalian pastikan langsung pada saat kalian datang ke LPK tersebut. Baru berikutnya itu kalian tanya LPK ini LPK baru buka atau udah pernah ngeberangkati siswa ke Jepang. Kalau udah, tanya berapa orang yang udah mereka berangkatin. Nggak usah detail. Misalnya mereka ngasih clue itu 200 orang, 300-an orang, bahkan 1000 orang. Ya nggak apa-apa, yang penting udah kalian tanya. Dan setelah mereka jawab seperti itu, mintalah sama mereka itu kontak dari beberapa peserta yang udah di Jepang. Kontaknya ini bukan harus berupa WA, tapi Facebook, Instagram, TikTok, apalah sosmednya yang bisa dihubungi. Biasanya kalau LPK yang benar itu gak akan sungkan untuk ngasih sosmed mantan siswa-siswinya yang udah di Jepang. Jadi kalau misalnya ada LPK yang agak sulit atau nggak mau ngasih sosmed mantan siswanya ini, ya kalau bisa ya cabut aja dari LPK itu, blacklist aja gitu. Berarti ada yang aneh dari situ gitu, atau something wrong. Jadi usahakan bangun komunikasi sama siswa yang udah ada di Jepang itu minimalnya 2 atau 3 orang. Biar ada perbandingan sama kalian tentang informasi dari pihak LPK-nya langsung dan dari mantan siswa-siswinya yang udah ada di Jepang. Jadi kalian punya 2 informasi yang nantinya bisa jadi bahan pertimbangan untuk kalian. Karena kan tahu sendiri namanya LPK itu pasti biasanya nih ngasih informasi-informasi yang baik aja gitu. Yang nggak bisanya dia bilang rasa coklat. Kalau bisa pun ya pasti dibilangnya kan gitu. Namanya jualan kan gitu. Tapi ketika kalian udah punya informasi dari mantan siswanya, bisa paham dan bisa ngambil keputusan untuk kedepannya nanti mau masuk ke LPK itu atau mau cari LPK yang lain. Tapi sebelum kalian ngechat atau bangun komunikasi sama siswanya tadi, kalian juga harus tanya berapa biayanya. Biayanya ini sangat penting biar nantinya kalian nggak salah paham di kemudian hari. Nanti udah masuk ke LPK itu udah belajar, ternyata ada biaya tambahan yang kalian nggak tahu, kan ini berbahaya nanti sama kalian. Jadi kalian harus tahu dulu biayanya itu. Ketika mereka udah nyebutkan budgetnya, kalian juga harus tanya secara detail biayanya ini dipakai kemana-mana aja gitu. Jadi biar kalian paham dan kalian bisa mempertimbangkan dengan baik. Misalnya nih, dia nyebutkan 30 juta. Ya udah tanya aja ini 30 juta ini sampai selesai atau enggak. Dan 30 juta ini digunakan kemana aja gitu. Biasanya LPK yang amanah, mereka dengan senang hati ngasih keterangan sama kalian. Kalau aku boleh ngasih saran sama kalian nih, kalau untuk budget 40 juta untuk magang swasta itu sih masih oke. Tapi di atasnya itu, harap pikir-pikir kembali. Nah, buat program Toku Tegino, jangan lebih dari angka 25 juta. Apalagi buat kalian yang udah punya sertifikat kemampuan bahasa seperti JLPT atau JFT, dan juga SSW sesuai bidang kerja yang kalian inginkan. Dan setelah itu, yang terakhir, yang paling penting, tanya senseinya atau pengajarnya ini udah pernah tinggal dan kerja di Jepang apa enggak. Jangan pernah kalian mau diajar sama orang yang cuma tahu bahasa Jepang tapi dia nggak pernah tinggal dan kerja di Jepang. Karena menurutku, kita masuk ke LPK itu bukan hanya sekedar belajar dibimbing bahasa Jepang doang, tapi lebih dari itu, kalau bisa mereka juga ngajarin tentang pengalaman mereka seputar
kehidupan di Jepang ini. Karena nantinya Wak, di Jepang ini bukan hanya sembarang kita kerja aja, tapi kita harus memikirkan pada saat kita dilema, rindu sama orang tua, rindu kampung halaman, pada saat sakit, apa yang mesti kita lakukan, itu bisa kita dapat ilmunya dari seseorang yang udah pernah tinggal dan kerja di Jepang. Jadi dia bukan mengajarkan bahasa Jepang aja, tapi mengajarkan pengalaman. Dan hal ini yang sangat penting nantinya. Jadi jangan sepele tentang hal ini. Tolong kalian lebih kritis lagi untuk nanya ke beberapa LPK. Kalau kalian nggak ingin menyesal di kemudian hari. Oke, geng, mudah-mudahan video ini bisa menjawab pertanyaan kalian. Kalaupun nanti ada pertanyaan kayak gini lagi, pasti akan kujawab di DM Instagram. Oke, geng, gua Ari, cabut dulu. Ciao.